Eh, ri- Kalau ritual khususnya adalah, tapi jujur ini baru aku lakukan setelah project yang pertama di Terlalu Tampan. Ini baru aku lakukan pas di KKN Desa Penari, yaitu eh, minta minta izin sama si karakternya untuk diperankan nih gitu. Jadi Caranya? Caranya gimana lo minta izin lo? ngomong aja, ngomong. Iya. Saya minta izin, kayak Anton, saya minta izin untuk saya bisa memerankan karakter kamu. Izinkan saya untuk bisa menghidupkan tokohnya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya mau izin, mau singgah dulu di kehidupan kamu. Apa namanya? Ya, kayak conversation sama si Antonnya aja gitu. Apa kabar Calvin? Baik, kabar baik. Lagi ngedit konten apa nih? Ini konten-konten KKN buat persiapan. Oh, asik. Baik-baik. Kita ngobrol santai aja ya. Kamu nggak puasa kan? Kamu puasa nggak sih? Enggak, aku nggak puasa. Oke, baiklah kalau begitu. Baik. Aman. Calvin, kita cerita-cerita aja ya seputar KKN ya. Boleh dong. Oke, kamu by the way sebelumnya udah denger apa baca atau ngikutin ceritanya nggak sih pas viral di 2019? Eh, Sejujurnya waktu pas viral itu, Hah? aku tuh lagi di Filipina. Waktu itu kan lagi ngambil S2 kan. Oh iya iya, itu 2019 ya Iya, viralnya. 2019. Jadi, tapi Haha. sebenarnya sih waktu itu kuliahnya tuh kayak cuman minggu pertama sama minggu ketiga di Hmm. 1 bulan itu gitu. Jadi kayak kuliahnya tuh Masters in Entrepreneurship kewirausahaan gitu. Tapi kan Wow, berarti aku bisa belajar wirausaha dari kamu ya. bisa dong, gampang sekali. Jadi waktu itu, tapi 3 bulan pertama tuh diwajibkan untuk di sana gitu, karena nunggu Oke. visanya beres gitu kan. Jadi jujur aja waktu itu nggak catch up lah sama yang ada di Jakarta Waktu itu, gitu. oke. Terus? Tapi terus waktu Desember udah mau beberapa minggu sebelum balik ke Jakarta nih ditelepon kayak Hmm. di DM waktu itu sama Mas Wicun kayak mau mau kita mau tertarik nih sama Kelvin untuk memerankan satu peran di yang ceritanya lagi viral banget kakaknya Desa Penari. Oh gitu. Oh iya, akhirnya baru baca di situ dan waktu pulang ke Indonesia juga langsung nanya-nanya orang kan ternyata semua pada tahu ceritanya dan pada saat aku Hmm. baca sih memang pasti ada alasan lah kenapa akhirnya bisa seviral itu karena secara tulisan pun juga kayak benar-benar bisa apa ya mengundang gitu loh kayak imajinasi bacanya jadi seakan-akan ada di dalam cerita itu kayak mungkin kayak zaman-zaman gue dulu waktu baca novel lah gitu jadi kalau baca Oke. novel kita Jadi benar-benar bisa waktu Calvin baca, kamu bisa merasakan kengerian, aura-aura kemistisan. mistis Bisa. gitu. Mistis. Oke. Waktu pertama kali baca Calvin, kamu Ya. impresi pertama apa gitu? Yang ada di benak hati dan pikiranmu apa nih, Pak? Impresi pertama tuh rasa penasaran sih. Kalau Penasaran. penasaran ya? Penasaran apakah memang ini sungguh-sungguh benar-benar terjadi gitu. Oke. Beneran nggak sih sebenarnya? Katanya sih beneran. Aku sendiri belum baca loh. Kalau beneran apa enggaknya mungkin tidak dalam Harus. kapasitas aku untuk menjawab ya, Oke, tapi baiklah. memang ada beberapa yang kita uh, diobrolin juga sih sama tim penyutradaraannya gitu dan ada beberapa hal yang kita mungkin nggak bisa reveal gitu ya tapi lepas daripada terjadi apa enggak sih memang ceritanya ini sangat-sangat meninggalkan kesan penasaran sih at Itu least ya buat pesan yang depan ya. penasaran dan yang kedua adalah bahwa sebenarnya cerita ini cukup common terjadi dalam arti kayak relatable gitu loh. Oke. Justru pada saat ngebaca sih aku ngerasanya bukan sekedar horor-horornya aja, tapi memang ini kisah yang emang mungkin terjadi di antara anak-anak perkuliahan atau anak KKN. muda gitu. Mungkin terjadi baik KKN-nya sendiri ataupun kisah cinta segitiganya sendiri gitu. Oh,
Oh, jadi di tengah-tengah bumbu bisnis itu ada cinta-cintaan juga ya. Mungkin ada lebih ke dramanya ya, ada dramanya. Drama ya. Oke, oke. Drama. Terus Calvin sendiri dijelasin dong. Di Calvin sendiri itu jadi apa? Apakah jadi pemuda yang sedang diperebutkan oleh Enggak, mahasiswa KKN? tidak dong. Jadi aku sangat bersyukur ya, sangat bersyukur bisa memerankan, dipilih untuk memerankan tokoh yang bernama Anton, seorang mahasiswa tingkat akhir yang harus menyelesaikan KKN-nya, kalau enggak dia nggak lulus gitu. Dan mungkin juga ibaratnya kayak kalau mahasiswa tuh yang udah tahun-tahun akhir tersadar bahwa wah gue nggak punya kesempatan lagi, ini benar-benar satu-satunya kesempatan untuk gue bisa lulus dari kuliah dan untuk melanjutkan hidup gitu ya, dan mulai mau menata hidup lah gitu. Jadi dia harus selesai nih si KKN-nya ini. Tapi singkat cerita karena di KKN-nya itu juga malah uh, terjadi hal-hal yang nggak pernah dipikirkan sebelumnya, itu yang jadi kekacauan dalam hidupnya seorang Anton sih gitu. Jadi kacau gara-gara sebenarnya apa ya, itu kayak percaya nggak percaya ya, mistis ya, kejadian Ya, mistis ya. kejadian mistis yang dipicu sama apa sikap dari teman KKN-nya sih gitu. Baik. Kamu sendiri, Calvin, percaya nggak dengan hal-hal yang mistis, like makhluk halus? Terus Ya. kalau kita pergi ke, remote area di Indonesia, part of Indonesia itu kan ada katanya yang daerah keramat, masih ada penunggunya lah, Ya. atau barang tertentu ada isinya. Kamu percaya hal-hal seperti itu nggak sih? Oke, sebenarnya kalau aku pribadi, aku percaya tuh bahwa yang nggak kelihatan itu kayak lebih besar sebenarnya dari yang kelihatan. Tapi Jadi aku merinding ya. Tapi sebenarnya aku percayanya lean towards yang positif sih gitu. Oke, Ya, oke. misalnya dalam kehidupan seorang Kelvin ya, misalnya banyak pastilah menghadapi tantangan apa kayak apalagi kehidupan seorang seniman segala macam gitu. Kayak aku selalu sharing sama teman-teman seniman bahwa terlalu banyak hal variabel yang nggak bisa kita kontrol, yang nggak bisa kita lihat gitu, dan kita cuma bisa nyerahin itu semua ke Tuhan gitu. Kayak mulai bersyukur, mulai kayak andelin Tuhan dalam segala perkara, kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau misalnya ada positifnya, biasanya kan selalu pasti ada negatifnya. So, Betul. jadi aku menyadari, bukan kayak percaya, tapi lebih ke aware aja sih, bahwa kayak roh-roh di udara itu emang ada, nyata terjadi, gitu. Dan kalau misalnya bicara remote area, apa segala macem, maksudnya jauh-jauh waktu syuting KKN juga, sampai Adinda tuh pas pingsan di satu Oh lokasi ya. banget, iya. Terus apa namanya, kita juga syuting di tengah hutan yang penuh dengan energi-energi yang kita mungkin nggak bisa lihat, tapi kita bisa merinding Kamu tiba-tiba. merasakan saat itu. Kayak gitu. Itu ada gitu. Bahkan kemarin kawan ini suaminya kakak aku, ini cerita sedikit. Jadi Oke. dia sempat ke daerah Labuan Bajo atau apa, Irian gitu ya. Jadi terus dia kayak travel pakai kapal. Jadi katanya ada di Indonesia tuh ada satu pulau yang pulaunya nggak ada penghuninya, tapi isinya kucing semua. Oke. Nah, di situ tuh udah diwanti-wanti, pokoknya lu nggak usah diajak main kucingnya, dan lu jangan macam-macam di situ gitu. Tapi nggak taunya pas di kapal yang sama itu ada bule, jadi itu pas di pulau yang isinya kucing semua itu dia katanya malah main-main sama kucingnya, terus kayak nggak berlaku, kayak apa ya, ibaratnya ya udah gitu aja gitu, terus akhirnya kesurupan dia. Oh my God, serius. Kalau kesurupan tuh bahaya loh. Iya kayak Bahaya gitu. loh. Tapi ya itulah maksudnya, kalau aku sih menanggapinya lebih gimana kita menyikapinya aja sih, kayak 100% percaya banget yang kayak gitu-gitu juga nggak bagus, tapi not being aware juga bahaya. Jadi yang kita lakukan, balik lagi ke KKN sih, adalah ya kita bener-bener profesional aja sih dalam hal kayak kesadaran aktornya harus dijaga gitu. Kayak kita kan syutingnya juga di tengah hutan, capek pasti. Kita dituntut untuk stay in character terus, fokus dan segala macam. Kalau misalnya kita nggak kuat-kuat ya mungkin ya bisa terjadi hal yang aneh. Tapi untungnya nggak terjadi apa-apa sih. Nggak Cuma terjadi apa-apa ya. kalau misalnya sampai Adinda Thomas pingsan, terus juga di lokasi tiba-tiba ada ekstras yang jatuh dari slingshot gitu,
ya terjadi gitu. Oke. Tapi kamu sendiri maksudnya selama ini belum pernah ya, maksudnya mengalami sendiri gitu. Itu kan itu part of film, part of shooting. Kamu sendiri belum pernah, Calvin? Di luar Atau syuting. di depan mata, di luar syuting atau di depan mata atau kamu memang Oh, mengalami sendiri itu? waktu itu pernah lagi promo apa musik waktu itu kan, ke Hmm. mana ya, ke deket-deket Surabaya sana lagi lah gitu. Itu di pabrik gula gitu, pabrik gula, ada perform di sana. Terus fotograferku motret, terus ada foto hantu fotonya situ. Ya, jadi Yeah. maksudnya kan ya itu memang ada gitu, memang ya. Ada, they do exist. Tinggal kita menyikapinya gimana sih. Iya. Terus ngomong-ngomong syuting di hutan, itu berapa lama sih kalian syutingnya untuk KKN? Total itu 33 hari. Memang di situ aja fokusnya? Emang di hutan aja, syuting sekitar situ aja? 80% iya, ada di sekitarnya situ sih. Tapi ya majority dari scene-nya di hutan, di daerah Jogja sana lagi. Untuk Calvin sendiri as an actor, tantangan ketika kamu memerankan karakter ini dan genre film ini sendiri apa? Tantangan memerankan genre film ini, eh, yang pasti adalah kalau yang paling jelas karena film ini apa ceritanya kan udah viral duluan ya. Hmm. Jadi jadi ada tension lah antara ego seorang aktornya yang kayak wah gue harus maksimal nih apa segala macem kayak gitu-gitunya. Tapi di satu sisi sebagai aktor yang benar, sebelum menjadi aktor yang baik dan bagus ya, yang paling pertama bener dulu deh gitu adalah Hmm. harus mendengar si karakternya ini mau apa, dalam hal ini Anton ini mau apa gitu. Misalnya kayak pasti ego seorang Calvin Jeremy, gue pengennya main film ini harus orang harus tahu nih Calvin Jeremy ini yang mainin gitu kan. Ya, Tapi ya, ternyata ya. along the process pembentukan karakternya Anton ini dia harus berkumis, Oh rambutnya harus gitu. gondrong dan harus berantakan, badannya harus gemuk ya kan. Jadi kayak orang tuh pada akhirnya nggak recognize lagi nih di film keduanya. Calvin kan sebelumnya kan terlalu tampan yang jadi kriip. Hmm. Di film Oke. kedua ini kayaknya orang sih nggak bakal recognize ini Calvin Jeremy gitu karena secara fisiologisnya berubah gitu kan. Jadi benar-benar berubah kamu di KKN ini secara Iya, fisik. secara fisik ya kelihatannya berubah gitu. Sampai akhirnya aku beberapa hari nggak mandi karena untuk kayak dalaman sedikit gitu. Karena emang butek banget deh di situ. Nanti lihat kalau nonton kayak si Anton ini emang dekil banget gitu. Kayaknya bau gitu. Oh gitu ya. Kamu nggak mandi berapa hari ngomong-ngomong? Ya, karena kan kalau misalnya seorang apa namanya yang KKN di hutan gitu kan, ya nggak mungkin dia bersih terus kan. Iyalah, ya. Nggak mandi 3 hari, nggak mandi 4 hari itu adalah momen-momen kayak gitu. Oke, jadi berarti tadi ada mention gondrong, berkumis, gemuk. Berarti sempat ngegemukin badan juga. Ya memang pada saat itu akhirnya kayaknya cocok nih kalau digemukin badannya gitu. Jadi ya makan tidur juga di lokasi gitu dan memang gemuk pada saat di situ gitu. Tapi memang acting yang bagus emang gitu nggak sih yang benar memang ketika kita udah di layar kita bukan jadi diri kita lagi tapi jadi orang lain. Jadi semakin mungkin orang nggak mengenali kamu as a Calvin itu berarti bagus dong gitu kan secara fisik maupun inner dari aktor itu sendiri. Ya, Oh. ideally speaking sih seperti itu. Ya. Hmm. Idealnya seperti itu. Hmm. Cuman untuk karakter Anton sendiri ada sesuatu yang unik nggak atau yang mungkin perlu pendalaman sendiri nggak sih buat Calvin di luar tadi kita bicara Iya. fisiknya si Anton ya? Iya, mungkin lebih ke mempelajari logat dialek Jawa. Oke. Jawa kan banyak nih, ada Jawa Tengah, Jawa Hmm. Timur. Nah, tapi yang menjadi tantangan tersendiri juga adalah kita harus mencoba dialek Jawa, Jawa Timur gitu ya. Tapi kan kita juga harus ingat bahwa film ini diperuntukkan untuk satu Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yes. Jadi pasti nanti akan ada perdebatan sih kalau menurut aku pribadi ya kayak Jawanya kok begini apa segala macam gitu. Karena ada memang scene-scene di mana kayak kita udah coba dengan bahasa Jawa Timur banget, tapi ternyata jadi terkesan hmm, kayak sulit dimengerti kali ya. Soalnya dari tim directingnya juga Pak Awi juga ngejagain. Ada memang yang
oke ini nggak apa-apa pakai logat Jawa, bahasa Jawa, tapi ada yang juga akhirnya harus lebih universal dalam hal ini yang ya bahasa Indonesia gitu. Gitu sih kalau 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 tantangan lainnya selain daripada tadi gitu ya. Fisik ya. Adalah dari sisi apa? Dari sisi dialeknya sih gitu. Dan Dialek. kan kemarin juga udah sempat rilis kan 2 tahun lalu ininya apa trailernya, dan ya ada reaction videos yang bilang dialeknya kok gini banget sih, tapi untuk menjustifikasi itu kalau menurutku adalah karena film ini lagi-lagi diperuntukkan dari Sabang sampai Merauke, jadi pastilah ada kebutuhan di mana kayak akhirnya supaya bisa dimengerti lebih banyak orang. Banyak orang. Ya. Oke, Calvin. Terus kalau buat Calvin sendiri yang paling menarik part daripada KKN di Desa Penari ini yang mana sih bagian alurnya, kisahnya paling menarik buat Calvin sendiri? Kalau kisahnya sih karena aku sendiri belum nonton, tapi dapat bocoran nih dari tim MD Pak Sanjay. Dia bilang dia nonton. Pak, gimana Pak? Udah nonton? Bagus nggak gitu? Gue penasaran banget nih soalnya gitu. Bagus, bagus. Dia bilang bagus. Karena ternyata setelah ditonton, semoga ini nggak spoiler ya, KKN Desa Penari itu bukan semata-mata film horor. Tuh, bingung nggak? Bukan semata-mata film horor. Jadi horor yang berbeda ya dari horor lainnya. Ternyata kalau menurut Pak Sanjay, dia bilang setiap aktor-aktornya ini bisa menghidupkan tokohnya dan juga dramanya. Jadi kalau misalnya mungkin sebelum-sebelumnya kan horor tuh benar-benar jump scare, penuh dengan jump scare, penuh dengan kayak ya adegan-adegan serem ngagetin gitu. Nah, justru KKN ini nuansa dramanya juga kuat gitu. Itu yang bikin aku penasaran lagi sih, karena kan ya kita tahu yang paling heboh film horor Indonesia deh, name it gitu, pasti kan akan lebih berat ke jump scare-nya, akan lebih berat ke ngerinya gitu. Nah, ini ternyata pada saat setelah jadi filmnya, ternyata ada sisi drama, seru banget sih pasti. Berarti harusnya bagus ya, harusnya bagus banget ya, karena harus semoga ya, gue juga belum nonton nih soalnya. komposisinya kan kayaknya semuanya lengkap ya. Kita nggak cuma menawarkan kengerian horor, tapi juga ada drama, ada banyak. Terus kalau dari Pak Manoj bilang juga secara sinematografinya berbeda, soundnya juga nih. Jadi bukan horor pada umumnya, harusnya gitu ya. Kamu sendiri waktu main gimana rasanya? Berbeda enggak? Berbeda enggak, karena kan aku juga KKN Desa Penari belum horor ya? Jujur aja kan ini juga kenapa? Iya, sebelumnya juga kamu belum main horor kan? Belum. Ini juga baru film kedua aku kan. Kedua, yes. Jadi berbeda atau enggak ya pasti jawabannya berbeda karena film horor. Horor pasti. Tapi apa namanya? Yang dirasa sih memang pas syuting ini enggak, justru kayak bukan yang horor terus gitu. Pas emang sebenarnya udah kerasa sih pas syuting ya, kayak kita harus benar-benar ngerti background history masing-masing karakter, terus juga kayak gimana masing-masing itu kayak punya chemistry yang kuat gitu, karena kan 6, ibaratnya mungkin bisa dibilang peran utamanya nih ada 6 lah gitu ya. Tisa Biani, Megantara, Afnini, Adinda Thomas, Fajar Nugra, sama Calvin Jeremy gitu. Jadi ya memang ada yang bilang kan, dan aku juga percaya sih karakter tuh manggil ya, dan kita sendiri memang bisa menyatukan chemistry tersebut sih. Jadi ngerasanya tuh memang wah seru nih, kayak pengalaman baru lagi nih gitu. Dan jujur aja waktu pas apa namanya KKN Desa Penari syuting itu, pengetahuan aku mengenai dunia keaktoran itu mungkin belum sedalam sekarang lah. Sekarang juga masih belajar banget gitu ya. Tapi setelah KKN Desa Penari, terus ada 2 film setelah itu aku juga udah syuting, satu buat series, satu buat layar lebar. Aku sempat akhirnya ngambil kelas acting di Huma. Ambil kelas acting di namanya Huma Art di Jagakarsa situ, dan yang melatih itu adalah pelatih actingnya pas di KKN Desa Penari, namanya Mas Banyu Bening. Ya, Banyu Bening, dia gokil banget tuh. Dia aktor juga dan juga dia pelatih juga. Jadi di situ
mulai ngerasa flashback lagi, oh waktu KKN tuh yang masih bisa diperbaiki di sini 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 sini, tapi nggak jauh beda gitu loh. Oh memang pada saat itu sebenarnya udah on the right track gitu. Jadi emang ya bersyukur banget lah bisa bisa apa namanya dikasih kesempatan untuk memainkan Anton dan di Anton. sebesar KKN ini gitu. Berarti abis KKN ini, Calvin ada 2 film lagi nih, nextnya. Heeh, udah Wih, udah selesai syuting sih, tinggal nunggu tanggal tayang juga. Heeh. laris manis. Calvin, enakan mana? Kamu kayaknya enjoy banget. Udah enjoy di acting nih sekarang. Ya. Ya, jujur aja sih ini pertanyaan banyak orang sih kayak Oh, terus? musiknya terus gimana gitu. Musiknya bisa dijalanin dong tetep. Ya, musik bisa jalan tapi to be very honest, to be very frank adalah kayak mungkin banyak teman-teman, aku percaya juga banyak teman-teman yang memang berkatnya tuh di musik, emang jalannya tuh di situ gitu ya. Tapi in my case pada pada saat terutama pada saat pandemi kemarin kayak ngerasanya, aduh, gue kayak mesti membuka membuka pikiran lagi nih kayak Membuka peluang-peluang yang lain juga. ya bener dan Melebarkan ternyata sayap. ternyata di acting ini apa namanya aku ngerasa kayak wah ini satu hal yang bikin gue jatuh cinta karena di acting ini of course lah kayak oh kita dapat projects dapat uangnya happy ya gitu ya. Ya. Lebih daripada itu setelah aku mendalami adalah acting helps me to understand myself better gitu loh. Jadi kayak Oke. sebagai manusia tuh gue bisa lebih kenal diri gue lagi gitu. Karena itu buat aku sebagai seorang aktor tuh itu adalah core-nya sih, itu yang paling penting sih. Sebelum lu bisa menghidupkan satu tokoh manusia dalam sebuah seni peran, Ya, tahu nih diri lu tuh kayak diri gimana. kita sendiri. Mm-mm, Hmm. mm-mm. Dan Wow, aku jadi pengen nonton karena jujur aku belum pernah nonton filmnya Calvin. Jadi gue harus nonton, men. Gak mau nyesel yeay, kayak kayak dulu Reval Hadi waktu awal-awal. Oke, gue gak kenal Reval Hadi, belum pernah nonton filmnya. Dan sekarang dia booming. Terus gue lihat gila, aktingnya keren, men. Orang ini. Gue nyesel gitu kan. Oke, gue harus nonton KKN Desa Penari. yeay. Oke, terus kalau Calvin sendiri punya ini nggak, punya kayak ritual khusus atau something yang kamu harus lakukan as an actor gitu untuk mendalami atau menghayati peran kamu? Pasti beda dong ketika as a singer penghayatan untuk lagu, dan ini penghayatan untuk film pasti ada bedanya. Kalau ritual khususnya adalah, tapi jujur ini baru aku lakukan setelah project yang pertama di Terlalu Tampan. Ini baru aku lakukan pas di KKN Desa Penari, yaitu eh, minta minta izin sama si karakternya untuk diperankan nih gitu. Jadi Caranya, caranya gimana lo minta izin lo? ngomong aja, ngomong. Yeah. Saya minta izin, kayak Anton, saya minta izin untuk saya bisa memerankan karakter kamu. Izinkan saya untuk bisa menghidupkan tokohnya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya mau izin, mau singgah dulu di kehidupan kamu. Apa namanya? Ya, kayak conversation sama si Antonnya aja gitu. Oke. Nah, setelah main, kita juga harus melakukan hal yang sama. Makasih, kalau misalnya saya masih ada kekurangan dalam memerankan, saya minta maaf. Sekarang saya mau izin pamit dulu. Saya mau pulang ke rumah saya. Saya mau melepas kamu dalam hidup saya mau kembali ke diri saya kayak gitu sih. Oh gitu ya. Mm-mm. Oke. Oke, Karena that's karena karena unique. karena kan yang kita mainkan ini kan gimana pun juga the beauty of an actor adalah ya dia bisa menghidupkan satu Betul. tokoh gitu ya. Dan Ya, mau nggak mau itu juga juga penting gitu dan apa namanya harus punya kesadaran diri juga, ya. dan itu juga sebenarnya kayak reflection ke diri sih bahwa oke, lu udah selesai nih memainkan karakter Anton, lu udah selesai memainkan karakter kemarin, karakter Vicky di film ada setelahnya itu. Jadi itu harus ngomong sih ke diri kita kayak oke, lu udah selesai, it's time to go home gitu. Ya sih. Ya memang itu juga penting. Maksudnya kita menghidupkan karakter ya. Jadi benar-benar hidup karakter itu real walaupun di layar medium, layar lebar gitu kan, dan Iya, penonton kan bisa ngerasain kan. Di betul. situ dia ada nyawa kan, memang ada nyawa. Yes. Ya. Wow, keren. Jadi itu ritualnya Calvin ya.
Ya. Ada lagi nggak kau? Eh, Sebenarnya ritualnya banyak sih, banyak. Karena setelah aku juga mendalami dunia keaktoran ini, eh, kayak aku percaya bahwa seorang aktor tuh kayak layaknya seorang desainer aja. Jadi kayak oke, kliennya mau desain seperti apa, ya kita coba ulik gitu kan. Nah, tokoh yang emang nanti udah jadi nih yang di skrip ini, biasanya kita sebagai seorang aktor akan menawarkan, oke, bentukan si karakter Anton nih begini 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 begini. Ini desain gue nih gitu. Salah satunya adalah ini juga metode metode keaktoran yang aku belajar dari Mas Banyu Bening. Banyu bening. Mas Banyu Bening tuh punya punya komunitas namanya Aku Aktor. Ini salah satu komunitas yang terbesar di Jogja lah gitu. Eh, kita punya satu metode namanya retelling history sih. Retelling history itu adalah menciptakan sejarah buat si tokoh ini, dan kita menceritakannya berulang-ulang setiap hari sampai sampai desainnya jadi gitu. Bahkan yang nggak ada di skrip. Jadi kayak ya kita cerita. Jadi kita kayak membuat sebuah cerita aja mengenai si tokoh ini gitu. Supaya supaya pada saat kita nanti berperan, kita emang udah kaya gitu di alam bawah sadar kita lah paling enggak. Oke, kenapa si karakter ini nangisnya kayak gini? Kenapa dia marah pada saat diomongin ini? Kenapa ini? Oke, jadi ngomong-ngomong, kamu kalau lebih 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 enak mana nih Kak? Jadi penyanyi atau jadi aktor? Apa masing-masing punya punya apa ya? Punya uniqueness-nya masing-masing. Hmm. Aduh, kalau misalnya dibilang ini, gue mencoba untuk jawaban gue nggak seklise mungkin, tapi kayak gue menunggu untuk musik tuh memberikan memberikan gue kesempatan lagi sih gitu. Karena gue Oke. ngerasa sampai berkarir tahun ngeluarin album 2018 kemarin, I've made so many mistakes gitu loh, kayak terlalu terlalu banyak melakukan kesalahan, Oh ya. sehingga kayak gue ngerasa bahwa oh ego gue terlalu besar nih gitu selama 10 tahun berkarir di musik. Jadi gue pengen kayak mengenal diri gue dulu, mengenal lebih jauh dulu gitu, sampai akhirnya gue dikasih kesempatan lagi sama musik gitu. Nah sekarang ini kesempatannya dan prioritasnya tuh mungkin lebih di film gitu kan. Jadi apa namanya, ya jalanin yang ada di depan mata dulu sih. Bahkan aku juga kemarin ngobrol sama teman-teman dari media lain, aku bilang bahwa 3 sampai 5 tahun ke depan mungkin ya Calvin Jeremy akan terus belajar untuk menjadi aktor yang benar, sampai bisa jadi aktor yang baik, dan akhirnya menjadi aktor yang bagus gitu. Tapi musik Yeay. akan Selalu. selalu di hati lah, lepas daripada gua ngeluarin album atau enggak. Tapi ya when the opportunity comes, I'll never take it for granted. Alvin itu soalnya memulai musik juga dari teenage banget ya. Dan aku lupa waktu itu ke Tabloid Bintang masih masih imut-imut. Aduh, Belum masih belum bego deh menjadi pokoknya. dia belum jadi suami orang dulu kayak. Berapa sih 14-15 tahun ya? Apa tuh? Umur 14-15 tahun ya dulu ya awal-awal ya. 17 sih, 17. 17 ya. Oke. Good luck ya Calvin kalau gitu untuk KKN di Desa Penari. Thank Semoga you. dan menjadi apa ya, idola the next idol di movie star yang tahu kan, yang diteriak-teriakin, dihisteriasin cewek-cewek. Ya pokoknya yang terbaik aja setiap project yang saya mainkan. Tapi kalau gue lihat dia kayak di sini di layar, emang kayaknya lo tuh lebih cocok jadi aktor deh kayaknya. Apalagi kalau main cinta-cintaan. Iya. Gue tuh sebenarnya pengen banget main ini film romantic komedi. Gue tuh seneng yang komedi-komedi gitu. Ya kan. Ya semoga nanti mendapat jalannya ya. Loh, yang dua Terima nih, kasih. next project kedua nanti bukan romantic komedi berarti. Bocor. Kemarin tuh ada komedi horor main sama Acha Septriasa. Hantu baru judulnya. Iya. Oke. Terus lo jadi apanya? Hantunya yang kocak enggak? Enggak, gue jadi adiknya si Acha Septriasa. Oh. Ayo, Lo jadi adeknya? padahal deket ya umurnya, tapi
Iya makanya. Gak apa-apa, berarti baby face dong ya. Iya, makanya itu juga dirubah rambutnya semua Tuh gitu. kan. Oke, I follow you back then, Calvin. Terima Thank you so much kasih. ya. Sama-sama, kita berkabar ya. Ya, berkabar. Tetap. Ya, Ya, bye-bye. bye.